Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 21 Juni 2026, kita mau camping 3 hari 2 malam di daerah Cijeruk. Namanya Sarang Semut Camp. Lokasinya di Kampung Sukhoi, Kelurahan Cipelang, Cijeruk, Bogor. Jalan menuju ke spot camping ini bisa untuk semua jenis kendaraan. Hanya beberapa ratus meter sebelum sampai jalannya berbatu, namun masih aman dilalui kendaraan roda 4 atau roda 2. Kali ini kita nggak camping sendirian, nanti Om Ali dan Om Dani nyusul. Mungkin malam nyampenya. Karena kami baru berangkat dari rumah sekitar jam 2 siang, jadi sampai di lokasi camping sudah sore banget. Begitu sampai, Yazdan dan Shanum seneng banget, akhirnya bisa camping lagi. Mereka langsung lari-larian, sementara aku dan Bapak Thohir mulai bersiap mendirikan tenda supaya tidak kemalaman. Tutup ini ya. Bantuin ya. Sana yang di Tenda yang kami pakai kali ini adalah Goody 8.0. Tenda angin yang simple dan proses setupnya cepet banget. Jadi kami nggak terlalu khawatir meski sampai agak sore, karena mendirikan tendanya benar-benar satset. Dengan pompa manual, waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan tenda cuma sekitar 4-5 menit aja. Semenjak pakai tenda ini, waktu setup jauh lebih singkat, sehingga waktu buat santai dan menikmati suasana camping jadi lebih banyak. Aku seneng banget, Yazdan dan Shanum ikut membantu kami menyiapkan tenda dan perlengkapan camping lainnya. Ini salah satu hal yang kami harapkan saat mengajak anak-anak camping di alam terbuka. Mereka juga ikut aktif bekerja sama dan membantu sebisanya mereka masing-masing.
Setelah selesai memasang tenda dan menata perlengkapan camping, anak-anak lanjut bermain di sekitar area camping. Aneh banget ya, setiap camping pasti ada aja yang lupa dibawa. Kali ini hampir semua perlengkapan penerangan tertinggal di rumah. Jadilah kami gelap-gelapan. Walaupun begitu, kami tetap menikmati setiap momen dan kondisi yang ada. Ini jadi pelajaran buat kami pentingnya membuat daftar perlengkapan dan memastikan semua alat serta kebutuhan camping sudah terbawa agar camping jadi lebih aman dan nyaman. Setitik kata ada setitik gak mau walaupun setitik pedes banget. Sekitar jam 8 malam, akhirnya Om Ali dan Om Dani tiba di Sarang Semut Camp. Kami pun makan bersama, mengobrol hingga larut malam, lalu beristirahat dan tidur di dalam tenda masing-masing. Selamat pagi. Alhamdulillah semalam aku, Bapak Thohir, Nenek, dan anak-anak bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun udara di luar cukup dingin, di dalam tenda tetap terasa nyaman dan tidak terlalu dingin. Tenda Kudi 8.0 ini benar-benar bikin istirahat saat camping jadi lebih berkualitas. Pagi harinya, setelah keluar dari tenda, kami langsung membuka semua jendela dan ventilasi agar udara segar dan sinar matahari pagi bisa masuk dengan sempurna. Rasanya menyenangkan sekali menikmati sejuknya udara pagi sambil melihat matahari terbit di tengah suasana alam yang tenang. Bagus banget ya pemandangan camping ground ini kalau dilihat dari drone. Sayangnya Bapak Thohir tidak bisa mendokumentasikannya secara maksimal karena memori drone mengalami kerusakan, sehingga terpaksa merekam dengan kualitas yang lebih rendah. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting momen indah ini tetap bisa terdokumentasikan. Itu tadi sapi berak. Lucu banget ya, tiba-tiba ada segerombolan kerbau masuk ke area camping ground, makan rerumputan dan pohon-pohon kecil yang ada di sini. Sepertinya kerbau-kerbau ini milik warga kampung di bawah. Uniknya, kerbau-kerbau ini tidak diikat dan dibiarkan berkeliaran seolah-olah liar. Syukurnya mereka sangat tenang dan tidak mengganggu kami sama sekali. Malah anak-anak senang karena ada kerbau yang datang ke area camping kami. Setelah puas menikmati suasana pagi, aku dibantu Shanum mencuci piring bekas makan semalam. Paling setelah ini membuat sarapan dan pisang goreng untuk cemilan. Karena camping kali ini berlangsung selama 2 malam, suasananya benar-benar lebih santai, bebas, dan tanpa harus terburu-buru. Enak banget deh camping di sini. Nanti kita review tipis-tipis fasilitas yang ada di Sarang Semut Camp ini ya. Menikmati suasana pagi di camping ground memang paling enak sambil makan pisang goreng. Padahal tadi kita sudah sarapan. Tapi kayaknya udara dingin pegunungan bikin kita jadi lebih gampang lapar. Aku sangat bersyukur bisa menikmati pisang goreng dari dalam tenda ini sambil mengawasi anak-anak yang lagi main layangan. Tenda Kudi R10 8.0 benar-benar nyaman. Tenda ini punya banyak bukaan, dengan 2 pintu dan 6 jendela berukuran besar. Ditambah lagi ada 2 skylight yang membuat bagian dalam tenda terasa tidak pengap di siang hari dan juga sangat estetik untuk foto-foto. Yazdan dan Shanum juga suka banget berada di tenda ini. Mereka juga bisa bermain di dalam tenda saat cuaca di luar sedang panas.
seperti bermain kartu Uno atau sekedar bercanda karena tenda Kudi ini memang sangat luas. Kalau teman-teman tertarik dan ingin punya tenda ini juga, link pembeliannya sudah aku sematkan di sini dan di deskripsi video ini ya. Setelah menemani Yazdan dan Shanum bermain layangan, lalu bermain kartu di dalam tenda, sore harinya aku mulai memasak gulai untuk nanti malam makan bersama teman-teman yang lain. Menjelang malam, Bapak Thohir mulai menyalakan api unggun. Selain untuk membuat udara terasa lebih hangat, api unggun juga membuat suasana menjadi lebih syahdu dan menambah penerangan di sekitar tenda kami. Setelah malam tiba, kami berkumpul di dalam tenda sambil menikmati hangatnya api unggun dan menyantap makan malam dengan gulai yang tadi sore aku masak. Setelah itu, kami duduk santai di depan tenda, mengobrol tentang pengalaman camping dan sharing mengenai Ford Everest, mobil yang kita pakai. Tak terasa malam semakin larut, dan akhirnya kami pun beristirahat serta masuk ke tenda masing-masing. Selamat pagi. Semalam saat tidur sebenarnya sempat hujan. Alhamdulillah sama sekali nggak ada kebocoran pada tenda. Apalagi kita sudah pasang flashlight juga. Jadi perlengkapan lain yang ada di luar aman dari air hujan. Gak nyesel deh upgrade ke tenda Kudi Airten 8.0 ini. Oh iya, hari ini adalah hari ketiga kami camping di camping ground ini. Jujur, kami betah banget camping di Sarang Semut Camp. Sebenarnya pemandangan di sini sangat bagus. Dari sini kita bisa melihat gagahnya Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Namun sayang, sejak kemarin cuaca terus mendung dan kabut tebal, sehingga kedua gunung tersebut belum juga terlihat. Pagi ini aku mau jalan-jalan bersama Shanum. Sekalian olahraga pagi dan melihat-lihat fasilitas yang ada di Sarang Semut Camping Ground. Di dekat spot tempat kami mendirikan tenda ada 2 toilet yang lokasinya sangat dekat. Airnya deras dan tersedia WC jongkok yang bersih. Sekarang kita mau melihat ada apa aja di area base camp pengelola. Ternyata di sini ada kandang kelinci. Kelincinya gemuk-gemuk dan terawat dengan baik. Selain itu, ada juga toilet yang sangat bersih dengan 4 bilik WC jongkok. Di area ini juga tersedia musola yang sudah dilengkapi dengan sarung dan sajadah. Menariknya lagi, di sini juga ada warung dan kafe yang buka sampai malam. Teman-teman juga bisa berkunjung ke kafe untuk ngopi dan santai tanpa harus camping. Setelah puas berkeliling, sekarang saatnya kami sarapan bersama. Sarapan di spot camping itu selalu punya kesan yang berbeda. Walaupun menu yang kita makan sangat sederhana, tapi karena makan bersama rasanya jadi lebih nikmat. Apalagi sambil memandangi view yang indah.
Camping 3 hari 2 malam di Sarang Semut Camp benar-benar jadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Menjelang siang, Bapak Thohir mulai beres-beres perlengkapan camping. Diawali dengan melepas dan melipat flysheet. Kemudian membuka katup angin pada tenda Kudi 8.0. Perlahan tenda pun mulai kempes dan akhirnya roboh dengan sendirinya. Setelah itu tinggal dilipat deh, lalu dimasukkan kembali ke dalam tas penyimpanan. Selain proses pemasangan yang sangat cepat, membongkar tenda Kudi juga jauh lebih mudah. Kita nggak perlu repot melepas frame satu persatu dari kain tenda seperti tenda konvensional. Apalagi kalau menggunakan pompa portable otomatis. Pasti akan jauh lebih praktis. Semoga di camping berikutnya kami sudah punya pompa elektrik portable ya. Amin. Oh iya, tenda Kudi 8.0 ini kami beli di Kudi Jakarta. Kalau teman-teman ingin melihat detail produknya, link pembeliannya sudah aku sematkan di video dan aku tulis di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video camping Kelana Serumah. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin menikmati serunya camping bersama keluarga. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.